Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur atas kesempatan kita dapat mengikuti ibadah online, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Sebab oleh karena kuasa darahnya kita telah diselamatkan. Biarlah kita yang telah ditebus, kita mengangkat satu pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sama-sama kita naikkan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Terima kasih ya Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Kasih-Mu selalu mengalir ya Tuhan. mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah melayakkan kami untuk menghampiri-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dan biarlah di ibadah hari ini Tuhan, kami dapat mengerti kembali, mengingat kembali makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kami. Pimpinlah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir, dan Tuhan menyertai Pak Sandi yang akan menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Mari kita agungkan nama Tuhan kita yang penuh kuasa. Kita nyanyikan pujian ini.
Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang Tuhan kasihi, di dalam ibadah ini kita melandaskan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi, yang datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus, yang mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita, bangkit pada hari ketiga, serta sudah naik ke sorga. Dialah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan memelihara kesetiaannya. Amin. 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 Salam dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita agungkan dan kita sembah sekarang dan selamanya. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meskipun kita belum bisa beribadah bersama-sama kembali di tempat yang sama. Biarlah kuasa kemenangan Yesus, kuasa kenaikannya ke surga, boleh memberikan kekuatan untuk setiap kita. Seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, dalam kendali tangannya yang kuat, yang sudah menebus kita. Dan Dia akan tetap memegang kita. Biarlah jiwa kita bernyanyi memuji Dia, menobatkan Dia, Sang Raja Penebus. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana sorga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya.
Dia nobatkanlah sang kasih abadi di dalam darah lukanya, kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Hanya oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah setiap kita mengambil waktu berdoa secara pribadi. Kita datang kepada Tuhan, membawa segala kelemahan kita, semua dosa-dosa kita. Biarlah kita datang dengan hati yang hancur. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami tahu Tuhan itu baik. Tuhan adalah juru selamat kami. Tetapi dalam praktek hidup kami sehari-hari, secara khusus di saat-saat ini ya Tuhan, kami merasa ragu, kami gelisah, kami ketakutan, dan kami mencari-cari jalan berdasarkan pemikiran kami sendiri, mengandalkan kekuatan kami, dan kami lupa untuk berpaut erat kepada Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, biarlah kami mengingat bahwa kenaikan Tuhan ke sorga adalah bukti dari kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Kuasa dan kasih yang tidak pernah berubah, yang menguatkan, menghibur setiap kami dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Amin. Mari kita pujikan baitnya yang kedua. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas, berkat anugerah. Belengguku dipatahkan, Tuhanku Yesus penebusku, dan kasih-Nya dicurahkan. Ajaib benar anugerah-Nya.
jiwaku, anugerahku pegang erat, dan amanku laku belengguku dipatahkan. Tuhanku Yesus penebusku, dan kasih-Nya dicurahkan, ajaib benar anugerah-Nya. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah bagi kita sekalian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah mari kita pujikan, ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali diingatkan tentang kuasa dan kemenangannya. Maka mari kita membaca firman Tuhan yang kemudian kita mengerti, kita pahami. Dan dari firman Tuhan itu, mari iman kita dibangkitkan dan ditumbuhkan. Memberikan kita pengharapan. Dalam kondisi semacam ini sangat relevan sekali. Kita
membaca firman Tuhan ini dan mengingat kembali tentang kuasa dan kemenangan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat-saat seperti ini membuat kami jadi melihat bahwa dunia ini memang tidak ada artinya. Sepertinya dunia ini, hal-hal yang kami lihat ini begitu rapuh, begitu mudah hancur, dan memang dunia ini tidak bisa kami harapkan. Kondisi semacam ini menyadarkan kami bahwa ada sesuatu yang sempurna, ada sesuatu yang tidak bisa binasa dan hancur, dan itu ditegaskan oleh firman Tuhan. Apalagi di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan menawarkan kami yang tidak binasa dan tidak bisa hancur. Maka ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, kiranya firman Tuhan ini membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saudara bisa memperhatikan melalui Alkitab yang saudara miliki di rumah ya, atau di tempat-tempat di mana saudara berada saat ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, dan yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada seseorang bertanya kepada saya demikian. Pertanyaan ini sangat sederhana, tapi membuat saya dan membuat kita bisa berpikir sejenak atau merenungkan sejenak. Pertanyaannya ini, Pak, mengapa ya hari kenaikan ini kalah populer sama Paskah atau kebangkitan dan juga apalagi dengan Natal? Jadi kesannya bahwa hari kenaikan itu kalah populer. Saudara setuju nggak? Saudara bisa setuju, tapi saudara harus mengakui bahwa itu iya. Buktinya, wah kalau Natal, wah anggarannya itu lebih banyak loh gereja. Hari kenaikan anggarannya berapa? Bahkan ya, maaf ya, banyak orang Kristen itu kalau hari kenaikan malah liburan, nggak kebaktian. Jadi saudara bisa mengatakan dan menyangkal tidak, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Yang kedua, saudara tahu, tidak semua negara itu meliburkan hari ini, hari kenaikan. Indonesia ini unik. Negara yang populasinya bukan beragama Kristen tapi meliburkan hari ini. Oh, itu luar biasa. Di negara-negara lain yang populasinya atau tradisinya punya tradisi Kristen tidak meliburkan hari ini. Itu menarik loh.
Tidak seperti Natal, ya, tidak seperti Paskah atau Jumat Agung yang itu menjadi sebuah hari libur, bukan hanya nasional, internasional. Tapi hari kenaikan tidak seperti itu. Dan catatan saya yang penting begini, apakah ini memberikan semacam sebuah fenomena bahwa poin yang ketiga ini terjadi, saudara-saudara? Bahwa banyak orang Kristen sebenarnya tidak mengerti secara tuntas, atau tidak mengerti dengan sungguh, atau dengan mengerti dengan betul arti kenaikan Tuhan Yesus itu sendiri bagi imannya, bagi kehidupannya saat ini. Kalau ditanya begini, apa arti kebangkitan dalam hidupmu? Oh, itu kemenangan, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit membawa saya kemenangan. Oke. Apa artinya Jumat Agung? Oh, Tuhan Yesus sudah mati menggantikan dosa-dosa saya dan kemudian saya diselamatkan. Oke, pertanyaannya, apa arti hari kenaikan bagi hidupmu? Bingung deh. Coba saja teman-teman, saudara-saudara di rumah saling bertanya satu dengan yang lain dengan anggota keluarganya. Coba tanya, arti hari kenaikan ini bagi kehidupan imanmu? Coba deh tanya. Kenapa saudara-saudara? Saya menduga, banyak orang malah mengabaikan arti dari kenaikan Tuhan Yesus. Yang luar biasa, setiap minggu Anda dan saya itu mengucapkannya. Setiap minggu kita menyatakan melalui pengakuan iman rasuli. Dan di dalam rumusan itu sebenarnya sudah sangat jelas tertulis. Ada 3 poin yang menegaskan apa arti kenaikan Tuhan Yesus. Yang berkaitan dengan kuasa dan kemenangannya. Coba ingat ya, 3 butir ini. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nih, anak sekolah minggu nanya, Pak kenapa kanan gak kiri? Nah ini seru lagi nanti ya. Ini seru lagi, nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya menduga begini teman-teman, kita semua mengucapkan ini tapi gak tahu artinya. Saya menduga itu. Saya gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, tapi saya menduga banyak hal-hal yang kita ucapkan tapi tidak mengerti. Terus bilang begini, Pak saya ini orang awam, ya, saya hal-hal ini lebih baik dimengerti oleh penatua majelis atau pendeta. Nggak benar saudara punya pemikiran begitu. Kita perlu mengerti juga, karena kita juga mengucapkan. Dan ini salah satu butir yang penting, sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Ya, berkaitan dengan kuasa kemenangan Tuhan Yesus yang dinyatakan oleh firman Tuhan tadi. Dia naik ke sorga. Apa sih artinya Pak? Saya akan menjelaskan melalui butir-butir ini. Pengakuan iman rasuli. Yang pertama, naik ke sorga. Wah, saudara-saudara ada penggambaran itu naik ke sorga. Apa artinya ya? Yang pertama saudara-saudara, sorga itu nyata dan ada. Perhatikan saudara-saudara. Sorga itu nyata dan ada. Menegaskan itu adalah sebuah lokasi yang berbeda dengan bumi. Banyak orang mengatakan begini, Pak sorga itu bukan tempat. Sorga itu hanya suasana yang berbeda. Alkitab tidak menegaskan itu teman-teman. Ya, ingat ya, Tuhan Yesus doa Bapa kaminya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa? Nah kalau kita bilang doa kayak itu, Tuhan Yesus mengatakan begini, itu berarti Pak di bumi Tuhan Yesus hanya memikirkan untuk suasana. Enggak, Tuhan Yesus memikirkan sebuah tempat kok di bumi, seperti di sorga. Gitu. Jadi ini penting sekali saudara-saudara. Sorga itu bukan hanya suasana yang berbeda. Ya, bukan imajinasi, apalagi imajinasi. Bukan halusinasi, bukan saudara-saudara. Sorga adalah sebuah lokasi yang berbeda dengan bumi. Di sana itu akhir tujuan kita. Allah bersemayam dalam kekekalan. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Itu seringkali dibacakan pada saat kebaktian kedukaan atau pemakaman. Maksudnya begini saudara-saudara. Kuburan itu atau tempat krematorium itu bukan tujuan akhir kita. Ada tempat yang Tuhan sediakan bagi kita dan itu tujuan akhir kita. Poin berikutnya. Nah ini menarik saudara-saudara ya. Alkitab memaparkan secara jelas, perhatikan. Tetapi memang terbatas secara visual. Kalau Anda bertanya gini,
Pak, di sorga itu bentuknya gimana? Alkitab tidak menjelaskan dengan visual lengkap. Ya, yang dijelaskan di sana bahwa sorga itu jelas ada dan nyata. Tubuh kebangkitan itu bentuknya gimana? Ya bisa dipegang. Berarti saudara-saudara, sorga itu adalah tempat di mana kita dengan tubuh kebangkitan ada. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, aku datang pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Sehingga dimanapun aku berada, engkau pun berada. Oh, ini menarik sekali saudara-saudara. Berarti Alkitab itu menjelaskan dengan jelas tentang sorga. Ya, tetapi secara visual memang terbatas. Itu berarti ketika dia naik ke sorga, dia tidak kemudian hilang dan entah kemana dia ada di sorga. Berikutnya. Poin yang terakhir. Pokok ini menegaskan bahwa dialah sang pemilik sorga, saudara. Atau bahasanya kita yang lagi populer, host. Nah ini kan lagi populer satu aplikasi ya, yang bisa meeting di via online ya. Saya jadi hostnya ya, apa artinya? Saya yang saya jadi tuan rumahnya, engkau saya undang gitu loh. Tanpa engkau saya undang, engkau gak bisa masuk. Itu host. Betul ya? Saudara-saudara, perhatikan begini. Dia naik ke sorga itu menegaskan bahwa dia yang memiliki sorga. Tanpa undangan dia, tanpa ajakan dia, atau tanpa restunya dia, Anda tidak bisa masuk sana. Gitu. Itu sesimpel itu saudara-saudara. Maka ada joke ya yang mengatakan begini. Kenapa kamu yakin kamu kok masuk surga? Jawabannya begini, karena saya kenal orang dalam. Loh, orang dalamnya itu siapa? Bukan hanya sekedar pejabatnya, ya, bukan hanya sekedar hulu balangnya, bukan hanya sekedar perangkat-perangkat stakeholdernya, bukan saudara-saudara. Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Yang memiliki surga. Sang pemiliknya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara-saudara, sang pemiliknya itu kembali datang ke rumahnya, tempat dia milik. Sang pemilik itu datang dan saudara-saudara, engkau yang mau ke sana, itu harus ada restu dan persetujuan dari sang pemilik itu. Nggak tiba-tiba kita masuk, ya, saya mau masuk, oh nggak bisa, harus ada restu di dalam nama Yesus. Maka naik ke surga itu menegaskan bahwa sang pemilik surga itu kembali. Dan dia menyediakan tempat bagimu. Dan dia jadi host. Ya. Maka menarik sekali. Ini menjadi pengharapan kita. Ya. Kemana engkau ada setelah kehidupan ini? Saudara-saudara. Yakin engkau masuk surga? Yakin? Semua yakin? Di rumah yakin? Yakin. Tapi jangan masuk surga sekarang ya. Kenapa? Belum waktunya. Ya. Tunggu undangan Tuhan secara khusus. Oke, yang kedua. Nah ini dia nih. Duduk di sebelah kanan. Kata kanan itu ingin menegaskan satu penekanan aksen. Ya. Kenapa nggak kiri? Kanan adalah merupakan sebuah simbol atau sebuah icon untuk menegaskan tentang wewenang. Ya, maka poin yang pertama adalah apa? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menegaskan tentang kepemilikan wewenang mutlak untuk berkuasa di bumi dan di surga. Wah, ini menarik sekali. Saudara-saudara, poin yang kedua ya. Jika Yesus hanya berkuasa dan punya wewenang di bumi, maka dia hanya sekedar raja duniawi, sedikit lebih tinggi dari kaisar terbesar manusia. Kalau dia hanya berkuasa di bumi nih. Oh iya, Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi. Dia bisa mengalahkan semua raja. Iya. Tapi kalau hanya itu, saudara-saudara, bahwa dia tidak lebih dari seorang raja duniawi yang paling besar. Sebesar-besarnya manusia, bisa lebih daripada Alexander, bisa lebih daripada Darius, bisa lebih daripada penguasa-penguasa hebat manusia, dia hanya bisa menjadi raja duniawi terbesar.
Tetapi saudara-saudara, dia bukan hanya berkuasa di bumi, dia berkuasa di sorga. Tapi jika dia hanya berkuasa di sorga, berarti dia hanya berkuasa di kandangnya atau di rumahnya. Dan kalau di hadapan manusia dia lumpuh dan tidak punya kuasa. Oh, ini isu yang penting. Kenapa? Ada orang bilang begini, Pak, buktinya Yesus itu disalibkan, dia tidak melawan. Buktinya dia disiksa, dia tidak punya kuasa untuk menentang. Saudara-saudara ingat firman Tuhan mengatakan apa? Dia bisa dilakukan seperti itu karena apa? Dia rela. Ikuti kata-kata saya, rela. Kalau dia tidak rela, maka tidak ada satupun yang bisa membuat dia seperti itu. Saudara-saudara, kalau dia tidak rela, tangannya dipaku, ada paku yang bisa menembus tangannya? Oke, ini kan kalau masuk kompleks ini kan ada pemeriksaan ya. Suruh buka lah, di beberapa tempat waktu di blokade itu, dibuka kacanya terus ditanya di sampingnya ada siapa belakangnya. Saudara, kalau Anda tidak rela melakukan itu, maka tidak ada satupun petugas yang bisa melakukan itu. Anda melakukan semua itu karena Anda rela. Nah, ini penting. Maka PSBB atau apapun namanya sebagai satu respon supaya menekan COVID, itu kalau tidak dilakukan dengan rela dan bandel, nggak selesai-selesai. Maka harus rela. Tuhan Yesus bisa dipaku tangannya, bisa menerima semua aniaya itu, karena dia rela. Kalau dia tidak rela, maka tidak ada satupun yang bisa melukai dia. Itu berarti saudara-saudara, kita percaya bahwa dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dia bukan hanya di bumi, tapi dia juga di sorga. Maka poin yang terakhir, duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini artinya apa? Bahwa dia sebagai perantara kita. Nah, ini penting ya. Kenapa Anda berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Ada yang pernah berpikir demikian? Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di sekolah minggu kita diajarin, kalau berdoa gimana? Adik-adik, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kenapa harus ada di dalam nama Tuhan Yesus? Itu berkaitan dengan poin ini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara-saudara. Kenapa? Kita meyakini bahwa Tuhan Yesus perantara kita. Perantaramu bukan manusia, perantaramu bukan orang-orang kudus. Perantaramu adalah Yesus sendiri. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Selain dia punya wewenang, dia itu perantara. Dia itu imam yang menjadi perantara kita. Saudara-saudara, ini penting sekali loh. Ini sangat penting untuk ditegaskan. Kalau engkau mengajarkan anakmu doa di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa itu diajarkan? Karena kita yakin dia duduk di sebelah kanan Allah sebagai perantara kita. Maka kita mengajarkan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mengerti teman-teman kenapa engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Karena ada hubungannya dengan pengakuan iman rasul ini. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selama ini Anda pasti nggak menghubungkan itu. Penegasan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu yang menegaskan engkau bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, poin yang ketiga. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi apa? Yang hidup dan yang mati. Ya, ini menarik ya. Di dalam keyakinan lain saudara-saudara, diyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang imam. Imam yang akan datang untuk apa? Menyelesaikan dunia ini. Dan dia akan menjadi apa? Hakim yang memilah ini dan itu. Wah, ini betul. Alkitab menegaskan itu. Artinya begini yang pertama. Poin butir ini, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Poin pertama adalah sebuah kejelasan dan ketegasan bahwa segala kuasa dosa ada batas akhirnya. Yang penting adalah apa? Dia yang mengakhiri. Nah, ini. Saudara-saudara, saya boleh bertanya, COVID itu berakhir karena apa? Karena virusnya mati? Ayo, saya boleh tanya sama teman-teman di rumah, COVID-19 ini bisa selesai karena apa? Manusia, ya, satu-satu ya, virusnya mati, satu. Yang kedua, manusia lebih imun. Jawaban imanmu apa? Kalau saya bilang gini, Tuhan yang mengakhiri. Anda nggak percaya itu? Berarti kalau Anda tidak percaya itu, berarti COVID ini berkuasa.
Dan karena dia berkuasa, dia mengakhiri dirinya sendiri. Oh, itu berbahaya, saudara-saudara. Di dalam keimanan saya, Tuhan yang mengakhiri. Itu berarti Tuhan mengizinkan. Supaya kita belajar sesuatu. Dan COVID-19 ini selesai karena apa? Ya Tuhan yang mengakhiri. Anda bilang begini, COVID-19 ini selesai karena apa ya? Ya karena virusnya mati-mati sendiri, betul? Atau apa? Oh, manusia ini tambah kuat, tambah imun. Jadi dia nggak bisa masuk, begitu? Menurut saya jawaban keimanan yang harus dinyatakan adalah Tuhan yang mengakhiri. Itu keyakinan saudara. Itu berlaku juga untuk dosa. Kapan dosa berakhir? Jawabannya? Saya mau tanya sama saudara. Kapan saudara berhenti berbuat dosa? Maaf ya, ada orang yang begini, Pak, saya sekarang berhenti ngerokok, Pak. Oh ya, kenapa berhenti rokok? Jawabannya nggak begini, karena saya tahu ini sebenarnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Jawabannya nggak begitu. Jawabannya begini, karena saya kena kanker paru-paru. Anda itu berhenti berbuat itu karena Anda tidak bisa melakukan itu lagi, gitu loh. Betul nggak? Anda tidak bisa mencuri karena kedua tangan Anda dipotong. Wah, itu kesalahan fatal cara berpikir saudara-saudara. Maka gini, berhentilah berdosa bukan karena pada saat engkau tidak bisa melakukan dosa itu. Berhentilah berbuat dosa karena engkau mau katakan, Tuhan, aku mau mengakhiri ini di dalam kekuatan Tuhan. Seperti itu saudara-saudara. Maka ini penting sekali. Poin ini menegaskan bahwa segala kuasa dosa ada batasnya. Maka penjahat-penjahat, siapapun orang yang melakukan dosa sebesar-besarnya, itu semua ada batasnya. Dan siapa yang mengakhiri? Tuhan sendiri yang mengakhiri. Dan yang kedua yang penting, poin ini menegaskan murka Allah atas pemberontakan manusia itu nyata melalui penghakiman dan penghukuman. Jadi jangan main-main. Ada orang bilang gini, oh Tuhan sekarang beda Pak sama Tuhan perjanjian lama. Loh, kok bisa? Ya kalau dulu lama langsung dihukum, sekarang ya Tuhan itu penuh dengan belas kasih, ya semua diampuni, semua bebas. Oh nanti dulu. Semua ada waktunya. Dan penghukuman, penghakiman itu nyata. Tapi belum waktunya. Saudara, ini menegaskan kepada kita pengakuan iman rasuli ini yang dirumuskan berdasarkan firman Tuhan, penghakiman dan penghukuman adalah nyata, maka jangan main-main. Jangan main-main. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, peran dan kuasa sebagai pembela bagi umat manusia dipertegas. Gini, ini menurut saya sangat menarik begini ya. Pak, Tuhan Yesus nanti kalau saya ini tidak sempurna Pak ya, saya ini berdosa ya. Kok saya bisa selamat ya? Saudara tahu? Yesus itu pembela kita. Dia yang membela kita, dia bukan yang menggantikan kita. Menggantikan dosa-dosa kita, menebus dosa kita, tapi dia adalah pembela kita. Pada saat penghakiman engkau dan saya, itu dibenarkan. Apa artinya dibenarkan? Dibenarkan itu yang harusnya salah, diperhitungkan benar. Yang harusnya dihukum, engkau tidak dihukum. Karena apa? Ada yang membela kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Maka saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu sangat penting dan vital. Bahkan tidak ada artinya kematian, tidak ada artinya kebangkitan kalau dia tidak naik ke sorga. Maka marilah pada kesempatan hari ini kita belajar tentang kenaikan Kristus ke sorga. Dan ini membangun pengharapan hidupmu. Membangun keimananmu untuk makin memuliakan Tuhan. Dan hidup makin bertanggung jawab. Karena apa? Dengan penegasan dia naik ke sorga, semua ada waktunya. Dan yang terakhir,
bahwa Tuhan yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bulan-bulan ini kita melihat begini, aduh, manusia begitu rapuh ya, kena virus saja bingung. Manusia ini gimana ya, kena virus satu aja, kelimpungan semua, ekonomi gonjang-ganjing, cash flow nggak jalan, semua jadi begini. Itu cuman karena virus. Negara satu dengan negara yang lain bingung. Superpower mana saudara-saudara yang nggak bingung? Amerika bingung, Cina bingung, siapa lagi bingung? Semua bingung. Lockdown ini, lockdown itu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah nggak sepakat. Saudara lihat, hanya karena virus. Terus ada yang lain, karena virus ini banyak orang di rumah. Terus ada orang bilang, senang di rumah. 1-2 hari senang. Seminggu, sepet saudara-saudara. Apa? Gegeran makin banyak. Bahkan di Cina, itu setelah lockdown itu dicabut, angka perceraian itu meningkat 300%. Bayangin, itu hanya karena virus. Gila ya. Bisa dia mengatur semuanya. Tapi ketika engkau melihat dunia ini, dengan satu hal aja, kelimpungan kayak begini, itu engkau menyimpulkan, memang dunia ini tidak sempurna. Itu berarti, kalau dunia ini tidak sempurna, ada yang sempurna. Yaitu Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Dan dia akan menyempurnakanmu pada waktunya nanti. Dan kita akan mengalami kesempurnaan bersama dengan dia di dalam kekekalan. Teman-teman, mari kita tunggu waktunya. Karena kita punya orang dalam. Mari kita hidup di dalam pengharapan. Kenapa? Karena dia membawa kita menuju kesempurnaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hari ini kita peringati kenaikannya ke surga. Tuhan memberkati. Tuhan menguatkan kita. Tuhan menolong kita untuk kita hidup di dalam pengharapan menuju pada kesempurnaan. Amin. Saat teduh bagi saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku.
hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Jemaat diundang untuk berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami sekali lagi bahwa semua yang kami lihat, yang kami raba, yang kami injak itu akan berakhir. Tetapi kami percaya ada kekekalan, yaitu kesempurnaan yang Tuhan sudah siapkan di dalam Engkau, Tuhan kami yang naik ke sorga, yang kami peringati hari ini. Maka kami ingin menaruh harapan kami bukan pada yang sementara ini, tapi pada Tuhan yang kekal, yang abadi. Tolong kami juga untuk berpikir bukan hanya yang sementara. Biarlah kami punya nilai-nilai kekekalan yang kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, teruslah senantiasa tolong kami, untuk kami tetap punya pengharapan pada kekekalan, pada kesempurnaan yang Tuhan sediakan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya kalau bulan April kami sudah lalui dengan iman, kami juga akan menyelesaikan bulan Mei ini dengan iman, dan kami juga akan melalui bulan-bulan berikutnya di dalam iman. Meskipun dampak dari wabah ini meluas ke banyak area, baik ekonomi, sosial, tapi kami percaya Tuhan pasti akan mengakhiri. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah kami boleh kuat iman. Ada yang Tuhan sedang bentuk melalui semua ini. Bentuklah hati kami dan pikiran kami, untuk kami boleh belajar sesuatu melalui proses ini. Jadikan kami murid Kristus yang terus disempurnakan oleh Tuhan melalui
peristiwa ini. Kami berdoa biarlah juga kami makin bergantung dan tidak mengandalkan uang kami, tidak mengandalkan harta kami, tidak mengandalkan apa yang duniawi ini. Karena semua akan berlalu. Tuhan tolong kami, untuk kami dibentuk sungguh-sungguh melalui proses ini. Kami makin bergantung pada Tuhan. Keluarga kami makin sadar apa pentingnya komunikasi. Apa pentingnya saling mengerti. Apa pentingnya untuk kami boleh berserah dan bergantung pada Tuhan. Ini pembelajaran yang sangat baik yang Tuhan izinkan kepada kami. Itu juga Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengelola sisi konsumerisme kami. Kami tidak bisa keluar. Kami tidak bisa seenaknya untuk pergi kemana-mana. Itu berarti ada satu kesempatan kami menata dan mengelola kebutuhan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar sesuatu. Kami berdoa, bukan hanya kami menghindari dari COVID, tapi di rumah kami makan seenaknya. Melupakan orang lain dan melupakan diri kami sendiri. Tolong kami juga untuk menjaga kesehatan kami di rumah dengan memilah dan memilih makanan yang kami makan. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa lebih mengelola dan menata diri kami dan hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan, terutama yang terkena dampak secara ekonomi. Kami percaya juga ini menjadi kesempatan kami untuk makin kreatif, melihat sisi yang lain dari kehidupan, melihat sisi yang lain dari peluang. Kami bukan hanya fokus kepada tantangan, seretnya cash flow, tapi kami bisa melihat peluang-peluang yang lain yang Tuhan izinkan kami melihatnya. Kami tidak hanya mengasihani diri kami sendiri, Tuhan, tolong kami, tapi kami bisa bergerak untuk bangkit, dan kami dengan hikmat-Mu, kami boleh melihat pengharapan, masa depan, dan juga peluang-peluang yang ada. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja-Mu, biarlah gereja-Mu juga lebih kreatif dalam mengelola program di tengah-tengah kondisi ini. Memang kami tidak bisa bertatap muka langsung, tidak bisa berinteraksi langsung. Ibadah online, recording, pertemuan-pertemuan akhirnya terbatas. Tapi kami mohon berikan hikmat untuk kami tetap bersekutu dengan jemaat. Tolonglah kami supaya koinonia kami, persekutuan kami, marturia kami, diakonia kami tetap jalan. Bahkan di tengah-tengah kondisi semacam ini, biarlah kebaikan kami makin nyata, makin manis dirasakan oleh orang. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami supaya gereja kami tetap eksis, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk hadir menyatakan kasih-Mu. Dan kami juga berdoa yang terakhir untuk bangsa Indonesia ini. Supaya bangsa ini boleh bersama membangun sebuah cara berpikir yang konstruktif untuk membangun bangsa ini. Kejadian ini membuat kami menyadari bahwa kami perlu dewasa. Tanpa kedewasaan maka tidak ada bangsa yang menjadi mandiri dan menjadi bangsa yang maju. Tidak ada. Tuhan. Maka kami berdoa, dewasakan bangsa kami melalui peristiwa ini. Memang kami tahu banyak orang yang butuh makan. Dananya besar untuk menghidupi orang-orang ini. Tapi kami mohon Tuhan, malah tidak membentuk mental yang menghancurkan bangsa ini. Karena semua akan kemudian menerima keadaan. Tuhan, kami percaya itu bukanlah rencana Tuhan. Rencana Tuhan kami, dibentuk mental kami, untuk kami diperbaharui, dibangkitkan, menjadi bangsa yang maju, yang mandiri, berdikari, kreatif. Kami mohon semua itu kami boleh pelajari. Walaupun itu jangka panjang, tapi butuh satu langkah besar untuk memulainya.
maka Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta lisan yang perlu diketahui oleh seluruh jemaat. Yang pertama, kebaktian online pada Minggu 24 Mei 2020 pukul 8 pagi melalui YouTube channel GKI Wiyung Royal Residence dengan pembicara Ibu Bernice Joy dan tema penyembahan dan persembahan. Kegiatan GKI Wiyung Royal Residence selama bulan Mei dapat diikuti melalui Zoom. Mari jemaat, kita bersekutu bersama melalui kumbang besar yang akan diadakan pada hari ini, Kamis 21 Mei. Nanti malam pukul 7 yang akan dipimpin oleh Bapak Dani Nobret. Pendalaman Alkitab berseri mempelajari Kitab Wahyu akan diadakan pada hari Kamis 28 Mei pukul 7 malam dipimpin oleh Pendeta Sandi Nugroho. Gerakan Kasih GKI Wiyung. Mari bergerak bersama membagikan kasih kepada jemaat dan warga sekitar gereja di lingkungan Sumur Welut. Dibutuhkan 100 paket beras dan 22 paket sembako. Partisipasi jemaat dapat berupa barang atau dana yang dapat ditransfer seperti tertulis di bawah ini, dan partisipasi ditunggu selambat-lambatnya 25 Mei. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Puri. Persembahan gereja dapat melalui transfer, dapat juga dimasukkan ke dalam brankas gereja pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Yang terakhir, pelayanan konsultasi oleh hamba Tuhan tetap dapat dilayani dengan mengadakan perjanjian terlebih dahulu melalui nomor berikut. Terima kasih atas perhatian jemaat, Tuhan memberkati. Kita masuk ke dalam pelayanan persembahan. Nats persembahan terambil dari Markus 15 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita akan pujikan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat diundang untuk berdiri, mari kita membawa persembahan kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala rahmat Tuhan bagi kami yang tidak pernah berkesudahan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami belajar untuk mempersembahkannya dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang mengucap syukur. Meskipun mungkin dalam keterbatasan, kami mau belajar untuk tetap memberikan yang terbaik. Tuhan pakai persembahan ini melalui gereja Tuhan di GKI Wiyung. Kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, dan Tuhan boleh berkenan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Juru Selamat kita telah naik ke surga. Dan Ia akan mengutus Roh Kudus-Nya. Maka pulanglah dan mari menjadi saksi tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Kami mau menjadi saksi-saksi menyatakan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga orang pun mengenal dan percaya kepadanya. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semangat jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya
hatimu kepada Tuhan. Kami Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kuasa dan kemenangan Yesus, damai dan kasih karunia, penyertaan dan perlindungan, sukacita dan kebahagiaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian kini, sekarang, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan